Gaya gesek merupakan gaya yang bekerja akibat adanya sentuhan dari dua permukaan benda. Gaya ini bekerja berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya gesek dapat terjadi karena sentuhan antara permukaan benda dengan bidang lintasan. Maka, ketika benda bergerak, maka akan terbentuk gesekan di antara keduanya. Ada dua jenis utama gaya gesekan, yaitu statis dan kinetis. Gaya gesek statis merupakan gaya yang bekerja saat permukaan kedua benda bersentuhan tidak saling bergeser. Jadi, besarnya gaya statis dapat kita ketahui dari hasil koefisiensi gesek statis dikali gaya normal benda. Koefisien gaya gesek adalah besaran yang dipengaruhi kekasaran kedua permukaan benda yang bersentuhan. Biasanya, koefisien gaya gesek statis lebih besar daripada gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis merupakan gaya yang bekerja saat permukaan benda yang bersentuhan saling bergerak. Kebalikannya, dari gaya gesek statis, gaya gesek kinetik berlaku pada benda yang bergerak. Salah satu contoh gaya gesek statis adalah buku dan meja. Ketika buku diletakkan di atas meja, permukaan meja dan buku memiliki gaya gesek yang besar. Gaya gesek statis tersebut membuat seakan-akan meja mencengkram dan menahan buku, sehingga buku dapat diam di tempatnya. Gaya gesek kinetis dalam kehidupan sehari-hari bisa terjadi antara ujung krayon dengan permukaan kertas yang memungkinkan kita untuk menulis atau mewarnai. Tanpa gaya gesek, krayon akan selalu tergelincir dan tidak meninggalkan jejak tulisan. Koefisien gaya gesek statis biasanya lebih besar dibandingkan gaya gesek kinetis. Hukum Hooke merupakan hukum yang berkaitan dengan gaya elastis yang ada di dalam pegas atau per. Teori ini dikemukakan oleh ilmuwan asal Inggris, yaitu Robert Hooke. Bunyi hukum Hooke yaitu, jika gaya tarik yang diberikan pada suatu pegas tidak melebihi batas elastisitas suatu benda, maka pertambahan panjangnya akan berbanding lurus dengan gaya tariknya. Robert Hooke membagi benda ke dalam dua jenis, yaitu bersifat plastis dan juga elastis. Benda bersifat plastis merupakan benda yang tidak mengalami perubahan saat diberi gaya tarik, sedangkan benda elastis adalah benda yang bisa mengalami perubahan saat diberi gaya. Benda itu juga bisa kembali ke bentuk semula setelah tidak diberi gaya. Contohnya adalah karet, shock breaker, dan busur panah. Robert Hooke melakukan percobaan dengan benda elastis dan kemudian ia mengamati terkait dengan hubungan gaya terhadap gaya pegas. Hasilnya, Robert Hooke mengatakan bahwa besar gaya akan berbanding lurus dengan jarak kembalinya pegas atau per ke posisi awal. Contoh dari hukum Hooke dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada korek api. Gaya pegas pada korek api adalah gaya yang diberikan oleh pegas ketika mengalami deformasi atau perubahan bentuk. Akibatnya, adanya gaya yang bekerja. Gaya ini selalu berlawanan arah dengan arah deformasi pegas dan bertujuan untuk mengembalikan pegas ke bentuk atau posisi semula. Pada korek api gas, gaya pegas digunakan untuk menghasilkan percikan api yang dapat menyulut bahan bakar. Hukum Newton 1 menjelaskan tentang sifat kelembaman benda, yakni kecenderungan setiap benda mempertahankan kedudukannya. Oleh karena itu, hukum 1 Newton sering disebut hukum kelembaman atau hukum inersia. Bunyi hukum 1 Newton adalah, bila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0 atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, maka setiap benda akan bergerak terus dengan kelajuan tetap di lintasan lurus atau tetap diam.
Singkatnya, hukum Newton pertama menyatakan benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus dengan kecepatan konstan, kecuali ada gaya eksternal yang bekerja pada benda tersebut. Penemu hukum ini yaitu Sir Isaac Newton. Ia merumuskan perhitungan tertentu yang berkaitan dengan besaran gaya di suatu benda. Ada 3 hukum yang ditemukannya, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton berkenaan dengan konsep kelembaman, lalu hukum Newton 2 terkait dengan percepatan dan gaya yang memicunya. Yang terakhir yaitu hukum Newton 3 menjelaskan tentang aksi reaksi dalam gerak benda. Contoh hukum Newton 1 dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada pipa lurus. Dalam pipa lurus, air akan mengalir dengan kecepatan konstan jika tidak ada gaya eksternal yang mempengaruhinya. Saat aliran air dari selang dimatikan, dengan mendadak atau secara cepat, air di dalam selang akan terus bergerak keluar sejenak sebelum berhenti.